semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Seperti biasa, di setiap episodenya kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan dikupas tuntas ya, tentang persoalan hidupnya, tentang karakternya, tentang kepribadiannya. Karena Mas Bro, aku panggilnya Mas Bro. Mas mau panggil Mas Ferry, Bang Ferry, terserah nyamannya seperti apa. Atau Dek Ferry. Atau Dek Ferry. Sebenarnya bintang tamu kalau di sini ya tidak usah banyak bercerita. Mas Bro ini sudah tahu siapa dirimu. Tapi kalau aku nggak tahu, makanya butuh tetap cerita sedikit-sedikit ya, biar aku tahu gitu. Dan bintang tamu hari ini adalah salah satu anggota baru Barisan Pemuda Pancasila. Pemuda Nusantara. Pemuda Nusantara cabang Sleman. Maaf. Dikat boleh nggak tadi? Yang tadi dikat ya? Oke. Tepuk tangan buat Mas Catur Yoga Pamungkas. Barisan Pemuda Nusantara cabang Sleman. Oke. Ya ampun, kepleset. Nanti aku ditangkap nggak? Aku takut ditangkap, ketemu yang loreng-loreng. Nanti jangan tangkap aku, jangan. Selamat datang Mas Catur. Mas Catur atau Mas Aryo nih? Boleh, Catur boleh, Aryo boleh, Mbak. Mas Catur ya. Selamat datang di sebuah jawaban. Deg-degan nggak duduk sini? Deg-degan ini saya jadi belajar ke Bang Ferry sama Mbak Birgi. Belajar apa tuh baru ketemu kan kita ya? Ilmu hidup. Ilmu hidup. Oh, kalau ilmu hidup mah yang jangan yang ini ya. Kalau kalian mau belajar tentang semangat hidup, bertanyalah kepada Ferry Cowboy. Tapi kalau segala hal yang salah boleh nanti kita ngobrol aja berdua. Jangan tertipu dengan casingnya. Lihat dulu ya dalamnya seperti apa teman-teman. Aduh. Kadang-kadang yang menawan itu isinya bikin makan hati. Oke. Mas Catur. Yep. Mas Catur asli Jogja atau Saya pendatang? Oh, pendatang. Aslinya dari mana berarti? Saya Purwakarta, Mbak. Purwokerto. Kita pernah ke situ ya? Mendoan. Oh, Banjarnegara. Banjarnegara, Purwakarta kali pernah Purwakarta, kita. Jawa Barat. Jawa Barat. Ini dari Purwokerto. Besar di Purwokerto. Iya. Kebetulan dulu besar pindah-pindah rumah dinas. Almarhum ayah saya. Oh, almarhum ayah Perhutani. perhutani. Terus sekarang ini kan di Jogja, tinggal di Jogja, kuliah juga di Universitas Mercu Buana Jogja. Ya, salah satu universitas di Jogja. Iya, ambil psikologi ya Mas. Itu gimana ceritanya dari Purwokerto? Terus sekarang tinggal di Jogja. Apakah sebelumnya pernah tinggal di Jogja atau pas mau kuliah aja? Pindah ke sini. Kebetulan lulus SMA saya kerja di negeri jiran Malaysia. Tahun berapa? sekitar 2012 sampai 2014. Oke. Berapa lama itu? Sekitar 4 tahun ya, 8 bulannya saya orang jadi Bang Napi. Cash paspor bukan. Oh. Sempat ditahan karena paspor. Persoalan paspor waktu itu. Ya, jadi ya karena kebandelan saya sudah tidak ilegal menjadi buron lah gitu. Tapi saya masih nekat kerja di situ. Jadi habislah saya 8 bulan kena camuk rotan 6 kali. Waduh. Jadi saya suruh nungging, bokong saya disetrika. Serius? Pakai rotan yang di kum pakai lem itu jadi disayat kayak pedang 6 kali. Tapi saya sadari itu kesalahan saya sih.
masih bandel. Karena melanggar aturannya. Iya, begitu. bukan negaranya yang salah. Setelah itu udah balik lagi. Ngalamin fase masih tidak enak lagi di imigrasi, masih ditahan 1 bulan lagi di imigrasi Sarawaknya. Begitu imigrasi masih di Pontianak lagi, numpang di tempat kawan. Waktu itu masih ada duit lah saya itu. Terus rasa nggak enak ini, akhirnya spontan aja saya pengen pesantren. Akhirnya saya pesantren di daerah Pontianak, sampai dikabarin ibu koma. Baru saya selama 5 tahun itu baru ketemu ibu sudah koma di rumah sakit Bang, pada waktu itu. Oke. Keputusan Mas waktu itu mau kerja ke Malaysia itu karena keinginan atau karena keadaan? Saya rasa saya menggugat pada waktu itu kan mau kuliah, terus ya melihat juga keadaan orang tua yang tinggal waktu itu tinggal ibu ya, istilahnya pensiun tidak seberapa, lalu saudara saya yang lain tidak mendukung, jadi ada penawaran agent lah berangkat ke Malaysia. Berangkat saya tidak tidak pikir panjang, langsung saya go ahead aja, langsung berangkat aja ya, jadi Bang Nabi ini. Tapi kalau saat itu misalkan kondisi keluarga itu bisa membiayai Mas ini punya keinginannya dulu tuh cita-citanya apa gitu? Saya sempat tes di salah satu univ negeri ya, tapi saya tidak sebut. Saya masuk 2 jurusan sih, arkeologi dan psikologi. Kebetulan malah sesuai cita-cita juga. Kalau arkeologi kan juga saya suka sejarah. Saya ini suka ngelayap Bang, dari kecil tuh ke makam-makam sendiri gitu. Suka ya sekedar bacakan Al-Fatihah aja terus lagi. Jadi hobi saya kayak gitu yang aneh-aneh. Anak sekecil saya dulu itu pada waktu itu nggak suka wayang, saya sudah begadang nonton wayang, terus main gamelan saya main juga dulu. Jadi hal yang ganjil yang nggak dilakukan sama anak seusia saya dulu sudah saya lakuin. Suka dengan budaya ya? Iya, lebih tepatnya di era keluarga yang hanya mikirin kamu harus jadi pegawai, PNS dan segala macam, saya berubah tatanan itu. Dengan saya kan tipe kalau orang yang pemberontak, jadi saya lawan yang seperti itu saya lawan Bang. Saat itu siapa yang mendukung gitu, atau memang keluarga tidak? Tidak ada yang mendukung sama sekali. Jadi cuma pesan ibu saya ya, kalau kamu bisa kejar ya carilah sendiri. Berusaha sendiri. Akhirnya berangkatlah ke Malaysia, Malaysia dengan tujuan bisa mengumpulkan uang terus nanti balik ke sini dengan harapan bisa kuliah lagi. dan bisa kuliah lagi. Sekarang ini masih kuliah semester 9. Saya cuti. semester 9 cuti. Kenapa cuti? Ayo nanti belajar filsafat ke Bang Ferry. Cuti dengan ya biasalah. Iya, saya mau terhambat kuliah ngambil 2 jurusan nanti dimarahin. Malam ambil komputer, paginya dihukum, malah nanti saya polisi lagi. Bagus saya tekuni 1 jurusan aja, yang penting lulus gitu. Tapi Mas ini kan terapis juga ya? Terapis yang jalur apa kalau kata orang Jawa itu topong rame Mbak. Jadi apa itu? Topong rame itu ya, saya jangan dikatakan terapis, tapi sebisa mungkin tenaga saya kalau kepake untuk orang saya lakuin gitu. Kalau terapis kan orang yang bergelar, kalau saya kan tidak ada gelar Mbak. Jadi datang tak dijemput, pulang tak diantar. Saya jalan aja saya. Selain terapis, di sini juga driver Shopee Food. Iya, Shopee Food. Ya itu lagi-lagi hobi Mbak. Jadi ya selain dapat uang, kalau dari situ memang senang aja sih nganterin makanan. Kadang ketemu hal-hal yang unik-unik, kayak ya ngadepin kadang customer yang bawel gitu, banyak komplain ini itu, tapi nikmat aja Mbak, enjoy aja sih.
Berarti emang dari kecil tuh hobinya muter-muter ya, Iya, Mas ya? Mbak, iya. Saya pernah minggat dari rumah ke Surabaya, Mbak, kelas 3 SMP. Cuma Kelas pengen 3 lihat S. SMP. Astaga, ya ampun. Pengen lihat makam Sunan Ampel di Surabaya. Itu dikasih uang pensiunan nenek saya waktu itu 500.000, saya pergi naik kereta sendiri sampai ibu saya bingung. Jadi kedegilan saya kayak gitu. Suka yang nggak dilakuin sama orang lain. Oke. Mas Bro, Ya bagaimana ini saya kronis sekali ini. bagaimana kondisi saya ini? Kronis sekali saya ini. Tapi kalau yang Mas rasakan sekarang ini, apa sih hal yang paling bikin Mas bingung gitu? Saya waktu bingung, waktu kebingungan menghadapi kebingungan itu paling bingung itu waktu di Selma. Kalau untuk sekarang istilahnya saya hidup sekali ya harus dijalanin aja. Punya uang nggak punya uang, makan nggak makan, yang penting saya masih bisa berkarya terus. Istilahnya dengan lisan pun nggak menyakitin orang lain gitu. Kalau saya masalah saya besok dapat rezeki berapa, kapan dan di mana saya nggak pernah mikirin gitu, Mbak. Ngejalanin aja Jalanin sekarang. aja. Ya. Oke, Mas Bro. Nanya gue. Ih, nanya siapa? Aku. Ya kenal Nanya juga rumput yang belum, mana lah gue bisa bergoyang. tahu. Iya juga ya. Apa Wi yang mau lu tanya? Terlalu ruwet, Bang. Kalau aku mungkin bisa jadi ruwet ya. Tapi kalau Mas Bro ini kita udah mempersiapkan pertanyaan yang sedemikian rupa, biasanya jawabnya cuma segini doang. Bikin Hidup itu perlu identitas. Itu dulu yang penting. Jadi identitaskanlah dirimu. Nah baru bisa jalan. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi anu, mau jadi apa, itu yang penting. Jadi kita tidak akan tahu arah kalau kita tidak jelas siapa kita ini mau jadi apa gitu. Nah, budaya kita ini selalu siapa tahu. jadi akhirnya dicoba ini, Iya, dicoba siapa itu. tahu nanti aku jadi pejabat, siapa tahu nanti aku jadi tentara, siapa tahu nanti aku jadi pedagang, siapa tahu aku nanti jadi musisi. Jadi orang bingung itu karena dia tidak ngerti dia mau jadi apa. Kalau memutuskan apapun ragu. Takutnya kalau aku jadi ini nanti gagal, tahunya gimana. Tapi kalau aku pilih ini, nah itu yang buat sebenarnya kita ini nggak ada masalah sebenarnya. Harusnya. Jadi ya. masalah tuh karena kita ragu mulu gitu. Diri sendiri ragu ya, Pak. Iya gitu. Jadi aku tidak akan nyampe ke sini dari rumahku kalau tidak jelas tujuanku ke sini. Itu dulu dalam hidup tuh. Baru nanti mempersiapkan sarana prasarananya apa. Nah, banyak aku ketemu orang, bahkan terlalu banyak setiap ditanya dirimu kesibukannya apa? Ya kadang ini, kadang itu, kadang anu, kadang ini. Oh berarti dominannya di sini? Enggak juga, kadang di situ. Nah itu tak beridentitas gitu. Apa Mas Bro hal yang akhirnya membuat Mas Catur ini ragu? Atau mungkin teman-teman ya banyak yang ngalamin juga pasti ragu untuk mengambil sikap Karena menentukan merasa sendirian. identitas. Ya, Bang, itu saya kadang di motor itu, saya tidak punya support, tidak punya keluarga, jalan sendiri, tengah malam jam 2:30. Sering lah kalau orang bahasa orang jalan itu ngalong, jadi mau motor sendiri. Saya pertanyaan juga itu jadi di pertanyaan saya, aduh siapa saya yang mendukung di Jogja nggak ada, support system nggak ada, keluarga sibuk dengan kehidupan masing-masing. Itu Bang, selalu Bang. Kalau sekarang di Jogja benar-benar tinggal sendiri atau masih ada saudara di sini? Ada, tapi itu ipar saya.
istri almarhum abang saya. Cuma ya saya prinsip saya sebisa mungkin masalah kecil atau masalah besar itu saya lalui sendiri. Paling tanya kabar atau silaturahmi ke situ sih. Yang paling berasa ngelihat Mas Catur ini sendirian, merasa sendirian. Walaupun punya saudara, punya teman. Ya. Ya orang pasti nyerah ketika berasa sendirian. Orang jadi tidak percaya diri ketika berasa sendirian. Iya. Tapi yang kita lupakan itu satu, kita ini lahir sendirian. Nanti pun mati ngadepin Tuhan sendirian. Iya. Nah kenapa takut sendirian? Saya sebenarnya nggak takut sih Bang, cuma apa ya, kalau orang itu ngomong netepin jiwa saya sebagai manusia ada sisi mengeluhnya ya sedikit sih, cuma lama-lama saya jalanin ya wis. Ya tapi tetap aja kebeban. Hampa gitu ya. Iyalah, artinya kan tidak siap itu. Saya Ada yang mendukung itu harapan, ada yang mendukung itu harapan, ada yang menyemangati itu harapan. Bahkan itu keinginan semua orang. Itu bukan hal yang luar biasa, tapi itu hanya kenormalan aja. Tapi kalaupun tidak ada, jangan berhenti. Jangan berhenti. Gitu. Jangan jadi bingung, jangan jadi. Prinsipnya tuh cuma dikit. Lahir sendirian, mati sendirian. Sedekat-dekatnya aku sama lo. Anggap saja kita saudara. Nanti kalau aku mati ngadepin Tuhan aku sendiri. Apa lo bisa bantu? Iya, Bisa. Ada nggak? Hai Tuhan, tangguhkan dulu dosanya, aku saksinya. paling ikut ngiring sebentar ya. Nah ya sudah. Gitu. Jadi berasa sendirian itu yang dialami banyak orang sehingga akhirnya dia ragu harus jadi apa, harus seperti apa, harus melakukan apa. Ya kalau normalnya ya senang kalau misalkan ada pacar yang mendukung, ada saudara yang mendukung, ada ibu yang mendukung, ada bapak yang mendukung. Itu harapan semua orang. Artinya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aneh gitu. Hal yang normal. Hal yang normal. Tapi jangan karena itu tidak ada jadi berhenti gitu. Jadi berhenti untuk meraih tujuanmu. Gitu. Dari kesendirian itu efeknya nanti tidak percaya diri. Kayak tadi ditanya. Ini ada judulnya terapis. Iya, jangan disebut terapis karena kan nggak akademik, nggak ada gelar. Harusnya jangan kayak gitu. Oh, tetap pede gitu ya Bang. Ya harus percaya. Hidup itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak percaya diri. Percayalah. Aku ini berhenti sekolah kelas 2 SMA. Nah, gaya ngomongku menunjukkan orang SMA nggak? Enggak Bang. Jauh lebih tinggi loh pendidikan. Aku itu kelas 2 SMA berhenti. Ijazah SMA aja nggak ada. Lihat tadi aku jalan kayak lebih banyak lah mau jatuh daripada berdiri. Artinya kalau mau bicara sedih. Oh ya. Kan gitu. Gitu. Membunuh ketidakpercayaan diri itu pelan-pelan. Membunuh kepercayaan diri itu pelan-pelan, dan ketidakpercayaan diri itu membuat kita mengemis, membuat kita meminta tanpa diucap. Ya siapa tahu dia peduli, siapa tahu dia dengar. Nah itu aja. Sedangkan lo cerdas, lo sedih misalkan karena sendirian, tapi sampai detik ini lo udah kemana-mana. Itu tandanya lo mampu kan. Ya, alhamdulillah sih Bang. Pahit atau manis lo pernah ke Malaysia? Ya manisnya tetap saya syukurin Bang. Enggak, bukan itu maksud omonganku tuh, bukan itu. Artinya pahit atau manis hidupmu, faktanya lo bisa sendirian. Itu intinya itu. Itu. Lo bisa ke Malaysia, lo anak sekecil itu yang mungkin masih main pedang-pedangan, tapi lo udah bisa keluar kota di zaman itu.
Artinya kan itu karena lo mampu. Iya, Bang. Satu, yang kedua, kan lo sendiri tadi bilang bahwa aku ini anti mainstream. Iya. Kan itu Iya, intinya. iya. Artinya tuh yang tidak biasa dilakukan orang kulakukan. Nah di Indonesia ini susah menjadi tidak biasa tuh. Ya, Paham nggak? paham. Nah jadi maklumi aja kalau nggak ada yang dukung, Iya. kalau nggak ada yang peduli. Oh, gitu intinya ya, Bang. Ya iyalah. Saya ngagumin pepatah gini, Bang. Manusia bener aja salah, apalagi salah. Ya kenapa lo ngeluh? Kan gitu. Berarti lo bohongi kalimat. Sesekali, Bang. Enggak, gua rasain lo itu kurasakan sedih, seakan-akan tidak mampu. Padahal lo cerdas. Oh, anak kelas 3 SMP bisa keluar kota, datang ke makam-makam pahlawan atau wali. Itu menurutku kalau bukan karena cerdas, nggak akan mungkin nyampe situ. Mungkin timang-timang nenek saya dulu. Mas Bro, dulu waktu Mas Catur ini kelas 3 SMP punya keberanian ya. Punya keberanian untuk pergi keluar rumah mendapatkan apa yang diinginkan Ya, betul. dengan percaya diri. Padahal umurnya masih muda gitu. Nah, justru kenapa dengan perjalanan yang harusnya makin dewasa kan, sekarang di titik yang nggak percaya diri. Apa di dalam hidup Mas Catur ini yang membuat dia akhirnya patah gitu? Manusia itu kan semakin banyak melihat dan mendengar, semakin ragu. Siapapun. Kalau kita masih kecil kan kita itu aja. Masa bodoh, omongan orang. Masa bodoh, orang mau benci, mau tidak, kalau masih kecil tuh. Tapi semakin kita banyak bergaul, semakin kita dewasa, semakin kita bisa berpikir, semakin terkontaminasi lah kita ini. Hati-hati, jangan kayak gini. Ketemu yang lain lagi hati-hati, harus sopan. Hati-hati mulu, ujungnya penakut. Gitu. Nggak ada nasihat yang enak didengar. Harusnya kita tuh nasihatinnya, gue mau jadi tentara, jadi berangkatlah. Nah, kalaupun ngomong begitu, jangan sombong, di atas langit masih ada langit. Nah, bukan itu arah omongan tuh, ngerti nggak? Lagi-lagi menyalahartikan. Aku melihat kata dia cuma sombong. melihat lo ini cuma satu, cerdas, itu aja. Dan menurutku orang cerdas itu pasti mengerti segala hal. Nalar, paham nggak? Ya, paham. Nah udah gitu aja. Aku ngeliat lo tuh cerdas. Itu aja. Nah cuma karena berasa sendiri, akhirnya kecerdasan itu tidak teraplikasi dengan baik dan benar gitu. Karena tiap mau ngelangkah ragu, tiap mau melangkah takut. Kalau tidak cerdas manalah suka sejarah. Kan gitu. Secara itu bagian hidup sih, Bang, jas merah. Kalau Ya enggak, bukan itu maksudku tuh. Karena lo cerdas, makanya lo suka sejarah. Orang yang enggak cerdas tuh enggak akan suka sejarah. Orang yang enggak cerdas, taunya enak aja. oh iya. Paham enggak? Paham. Nah itu maksudku tuh. Tujuanku ngomong nih bukan nilai lo, tapi mengingatkanmu bahwa lo tuh berkualitas gitu. Gitu. Dibandingkan gue yang hanya tamat SMA. Waduh, masih Yang hanya kelas 2 SMA. sayanya malah saya berguru ini. Enggak, perbedaannya cuma satu. Aku percaya diri, lo tidak. Ya mudah-mudahan ditumbuhkan nanti, Bang. Jadi saya Harus. support apa ditempelin biar saya nanti percaya diri. Ini lagi pastikan kamu harus percaya diri, kamu harus percaya diri. Nah, gimana Mas Bro caranya harus mulai dari mana tuh? Saya kali Gadot Kaca Lo kalau dihina orang tersinggung. Tersinggung. Lo kalau diremehkan orang nggak enak hati nggak? Jujur. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak, tapi Jangan tapi. Nggak enak. Nggak enak. Nah, siapapun di sini nggak enak kan kalau dihina. Ya wajar dihina. Lo aja menghinakan diri terus tiap hari.
Aku siapa? Aku mah siapa? Aku mah mah bukan siapa-siapa. Atuh. Aku hanya manusia biasa dibandingkan lo. Ya wajar ujungnya diremeh-remehkan mulu. Ya mungkin saya salah pengertian masalah tawadu ya bang. Katanya orang pintar kan kita harus sebisa mungkin merendahkan diri gitu bang. Ada pasor lah gitu. Tawadu itu ya disebut tawadu itu bahwa apa yang dia bisa itu karena izinnya Tuhan. Itu tuh tawadu tuh. Tapi kalau tawadu terus kapan ilmunya bisa diaplikasikan? Hanya takut sombong. Coba sekarang ku praktekkan gini. Coba lo tanya, bisa baca Mas Catur nggak? Mas Bro bisa baca Mas Catur nggak? Ya Mas Bro, lo bisa baca Mas Catur nggak? Mas Bro lo bisa baca Mas Catur nggak? Ya bisa jadi dia pintar, bisa jadi juga dia nggak pintar-pintar banget. Karena kan secara tampilan dan, tapi ini bukan sombong ya. Yang maksud omonganku itu apa gitu. Jadi manusia itu straight to the point gitu. Kamu pintar, ya. Kamu bisa nggak? Enggak. Jadi A ya A gitu ya. Iya. Apalagi laki-laki. Per, kamu kan kayak aku misalkan. Peri, aku mau pinjamin lo modal untuk buka warung. Enggak. Lo kenapa? Aku nggak bisa. Bisa, Per. Aku nggak bisa. Nah, Per, gua mau modelin lo main musik. Ayo, gua bisa main musik. Nah, kan jelas. Jadi harus gamblang gitu ya, Bang? Ya iyalah. Ya. Karena yang paling mengerti dirimu adalah dirimu. Oke. Dan Tuhanmu. Setahu-tahunya gue tidak akan sedetil mengetahui lo. Mulai saat ini, insya Allah saya akan belajar. Yang paling tahu menentukan arah hidup itu kan lo. Yang paling tahu dirimu tuh lo gitu. Karena aku menyayangkan, aku banyak bertemu orang yang menurutku hebat-hebat semua. Apalagi di Jogja ini aku akui. Baik itu dari seniman, dari musisi, dari pemahaman. Tapi dia tidak percaya dengan kualitasnya gitu. Dia tidak percaya dengan kapasitas kemampuannya. Aku cuma satu waktu aku nonton film Ip Man. Tahu kan Ip Man? Tahu. Nasihat ke anaknya cuma satu kata. Dimanapun berada, confident. Percaya diri. Percaya diri bukan kesalahan. Nah, karena kita tidak percaya diri, pada akhirnya kita mengharapkan bantuan orang, mengharapkan dukungan orang. Iya, kalau mendukung. Kalau tidak, kita butuh support orang. Iya, kalau menyupport. Kalau tidak, kita butuh kasih sayang orang. Iya, kalau memberikan kasih sayang. Kalau tidak, itu. Aku tidak akan merubah sebuah kaum, kata Allah. Sebelum kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah, Allah saja perintahkan itu. Bagaimana aku akan merubahmu jadi cerdas, sementara dirimu sendiri tidak percaya bahwa dirimu cerdas. Ya cerdaskan aku Tuhan, kan gitu. Kata Tuhan, aku melanggar kata-kataku, aku tidak akan merubah sebelum dirimu berkeyakinan untuk berubah. Nah, aku ngomong begini, ini tujuannya agar lo tuh bangga dengan dirimu gitu. Bangga dengan kapasitasmu, bangga dengan kemampuanmu. Apa sih yang membedakan kita manusia ini? Coba bisa kalian jelaskan dengan detail nggak? Nah, kenapa nggak ada yang jawab? Berarti kan nggak bisa. Apa yang membedakan aku dengan dia? Aku dengan lo? Nggak ada. Hari ini aku banyak duit, besok belum tentu. Hari ini lo nggak punya duit, besok belum tentu. Apa yang membedakan? Hari ini aku punya mobil, besok bisa jadi hilang. Hari ini lo belum punya mobil, besok bisa jadi lo punya. Karena semuanya kan atas izinnya. Bagiku, aku tidak ngajak banyak orang di luar sana. Manusia yang resah gelisah itu karena yang tidak yakin dengan Tuhan. Udah itu aja.
Nah, bagaimana mau yakin dengan Tuhannya? Dengan dirinya saja tidak yakin. Ketika engkau tidak yakin pada dirimu sendiri, hai hambaku, kata Allah, itu tandanya kau meragukan penciptaanku. Aku yang ciptakan engkau. Aku tahu kapasitasmu. Nah, kenapa engkau tidak yakin? Hai anakku, kalau kau tidak percaya dengan dirimu sendiri, berarti kau meremehkan aku sebagai bapakmu. Karena itu kalau bahasa Indonesia. Iya Pak, aku begini, aku begini. Aku percaya dengan dirimu nih, makanya aku ciptakan. Kan gitu. Kenapa iblis itu bermusuhan dengan aku, kata Allah. Sampai akhirnya aku laknat. Karena aku cerita nanti ku ciptakan makhlukku bernama manusia. Langsung iri dengki dia. Baru ngomong aku nih. Nanti ku ciptakan makhlukku yang bernama manusia, kata Allah. Langsung iri. Jangan-jangan kalau ada manusia, aku ini tersisi nih. Iblis saja iri dengki. Nah, manusia itu sendiri nggak percaya dengan dirinya. Hanya karena penilaian, hanya karena perkataan orang gitu. Yang belum tentu benar-benar. Contoh, contohnya gini aja. Ya Mas Bro, aku punya pacar, misalkan dia. Misalkan. Oh syukur Alhamdulillah. Tapi hati-hati Gi. Siapa tahu Gi, kita kan belum tahu dia. Siapa tahu niatnya jahat. Intonasinya menasehati kan. Iya. Agar lo taunya iri dengki. Kenapa pacarnya dia, nggak gue. Ngerti nggak? Nah kita ini sudah terpancing. Oh berarti aku bukan siapa-siapa ya. Alhamdulillah Mas Ferry, aku mau mengenalkan, aku punya pacar namanya Birgi. Oh begitu ya Mas Catur ya. Iya, alhamdulillah syukur Mas Catur akhirnya ketemu. Tapi hati-hati Mas Catur. Bukan aku sok menasehati. Kulihatkan dia cantik. Mas Catur harus benar-benar kerja. Sebab kalau nggak benar-benar kerja, nanti ujung-ujungnya dia meninggalkan. Jangan lihat cantiknya doang. Aku cuma nasihati aja. Tahu keputusan ada di lo. Tapi lo ragu akhirnya. Ternyata dalam hatiku, kenapa dengan Mas Catur, nggak dengan gue aja? Nah kan, benar nggak? Nah itu yang sering lo alami, kan gitu. Ya benar. Akhirnya lo bingung mau menentukan arah kemana. Sementara lo cerdas menurutku. Kalau lo nggak cerdas, lo nggak akan ngerti omonganku. Nah, saya mohon maaf ya, jadi mengutip di salah satu perjuangan Berkudoro itu ada di Serat Bimo Suci, itu saya tangkap jalan pikiran abang seperti persis yang di ajaran Serat Bimo Suci. Jadi dia nggak ragu walaupun niatnya mau dijerumuskan tetap ke samudra, tetap ketemu guru sejatinya. Iya, kan gitu. Jadi saya mengerti sekarang, kebuka lah istilahnya, meripatenyong kebuka. Meripatenyong. Saya ya, hadiah nggak terkira ini ketemu Bang Ferry sama Mbak Birgi. Ya lo harus bangga dengan diri. Lo harus bangga. Lo harus bangga. Siapa lagi yang menghargai dirimu kalau bukan dirimu? Kita ini hilang percaya diri itu karena terpengaruh omongan. Ini aku contohkan lagi. Mas Ferry, alhamdulillah. Kenapa Mas Catur? Aku udah dapat kerjaan. Sekarang ini alhamdulillah lah pekerjaanku tuh jauh lebih tinggi dari ngerokok. Ya, saya nyicipin satu. Ya. Jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oh, makasih Mas Catur. Alhamdulillah akhirnya dapat kerjaan juga. Akhirnya dapat kerjaan juga, tapi hati-hati. Jangan sombong ya. Padahal kan melapor ke aku tuh bukan untuk itu. Hanya bercerita karena senang, paham nggak? Ya, paham. Jangan sombong, ingat di atas langit masih ada langit. Harta itu kan hanya hanya ilusi yang kita ini pada akhirnya kan kembali kepadanya. Terus jangan senang dulu,
Nanti kalau senang dulu, ujung-ujungnya tok kabur, langsung tak enak hati. Kan kita ini terbiasa begitu ngomong. Benar nggak? Bener. Betul. Aku kan nggak pernah Mas Diksi, Bang aku mau ini, jadi berangkat. Kun fayakun ya bang. Iya jadi. Ngeri. Ini kok rokoknya enak. Mas Bro, kan kita kadang itu suka ada di titik bingung kan. Ya. Yang akhirnya kita mau nggak mau harus kemana ya? Aku mau nanya gitu, bertukar pendapat. Tapi kebanyakan pendapatnya kan yang kayak tadi lo jelasin gitu. Rancu. Hancur. Nah, itu gimana sih Mas Bro biar kita bisa memilah-milih, oh yang ini yang harus aku dengar. Nah ini gini, yang gini benar. gua ini bahasa hati nih, Nah. asik. Ini kolbu. Jadi di diri kita ini ada sesuatu yang nggak bisa bohong, yaitu kata hati. Contoh, kita mencuri uang. Pada saat mencuri, tidak ada satupun yang melihat. Kemudian duit itu kita gunakan untuk mentraktir teman-teman. Oh. Sementara teman-teman itu tidak tahu bahwa itu hasil mencuri. Tapi hati kita ini kebeban. Sadar betul bahwa kita ini mencuri. Oke. Itu kan nggak bisa bohong. Ya. Nah dari tiap sikap yang kita ambil, pasti di hati kita tuh udah tahu mau apa. Jadi hati kecil itu berbisik ya bang. Misal Ku ajari melalui hatimu, kata Allah. Ku beritahu melalui hatimu. misalnya saya mau bertindak kriminal ke tempat abang. Iya hati kecil lagi. Oh jadi Ciko, mana Bang Ferry potensial. Iya. Iya. Apa itu artinya? Jadi nggak usah diambil, nggak jadi. Bang Ferry orangnya baik gitu, hati-hati kecilnya. Jadi berontak gitu ya bang. Iya, nah itu yang tak bisa bohong. Jadi kita tuh sebenarnya sudah punya jawaban semua, tapi kita nih banyak main ini. Tapi saya kadang-kadang nggak ngikutin, ya itu berontak ya itu nggak ngikutin hati kecil, malah terjadi gitu bang. Kayak intuisi gitu misalnya di jalan apa. Enggak, itu tuh karena ketakutan aja. Contohnya, aku tidak pernah percaya ada apa namanya, ada pohon sakti. Nggak pernah percaya aku. Karena gini, suatu hari adalah orang lewat depan pohon gede itu, kecelakaan. Oh, Misalkan, terus manusia nih memang sejarah pohon itu. Nah, genderuwo mesti. iya. Iblis dengar. Nah. Kata iblis, menurut para manusia pohon itu sakti. Jadi gimana? Ketika ada yang lewat, lo muncul di situ, jadi gondorwo. Itu kerjaan iblis semua itu tuh untuk menyesatkan. Nah ini aja iblis sakit hati aku ngomong nih. Kenapa lo bicarakan tuh rahasiaku gitu katanya. Dibongkar ya bang. Iya, jangan dibongkar ini kan gitu. Saya tanya sekarang nggak ada harga diri bang. Saya lihat di internet itu ada orang jual tuyul second. Aduh itu kerjaannya. Genderuwo baru, genderuwo second. Orangnya. Iya kan? Itu Iya. tuh nggak ada. Itu tuh kerjaan iblis semua. Tapi kembali ke persoalan lagi, jadilah manusia yang percaya diri. Iya, saya udah berbinar-binar ini bang. Nanti langsung tancap gaspol, tambah semangat lagi saya. Lantak-lantak lah kata orang Malaysia dulu. Yang penting hidup tuh cuma 3 menurutku Mas. Kita jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Iya. Yang penting kita tidak merugikan orang. Aku tuh selalu berbicara, kita udah lama kenal kan. Pernah nggak aku berbicara negatif yang mematahkan? Pernah nggak? Bang ini ada apa? Ambil. Belakangan bisa nggak bisa? Coba kalau aku ngomong, jangan Mas Diksi. Itu ada anaknya lurah sana daerah tempat ayu bang. Ambil. Ya ambil. Oh dia suka dia. Boleh. Gimana orangnya Mas Bro? Ini kayak rokoknya enak ya. Kayak rokok Ganja Ratu namanya Garin Jaluk ora tuku. Gue. Enggak, itu penyakit, tapi ketidakpercayaan diri itu penyakit. Penyakit Tapi banyak harus orang. saya buang jauh-jauh ya. Ya. Kecek ya bang. Hidupmu mau maju apa mundur? Maju lah. Ya harus pede. Ya. Kalau mau hancur, nggak usah percaya diri. Ya belum sumur bayi ya. Ya.
Jadi kalau lo mau jadi sesuatu yang bernilai, lo harus percaya dengan kapasitasmu. Kalau mau tak bernilai, pelihara dengan baik rasa tidak pedemu. Nah, tinggal pilih yang mana. Padahal idola saya itu termasuk kalau di biografi itu orang yang keras kepala. Itu John Lennon. Jadi dia melakukan hal apapun baik dan buruk, lah urusan sekian, yang penting Tuhan yang menilai. Ya, karena kan. Kayak gue lah. Yang ngapa-ngapak tapi idolanya Beatles, Bang. Kenapa ya? Dangdut yang hoa-hoe malah kupingnya budek saya. Mantan keren sedikit inyong lah. Mantan. Itu. Mas Bro, tadi kan lo jelasin kalau setiap orang itu diberikan petunjuk melalui hatinya. Tapi sering kalau kita merasakan sesuatu nih bareng nih di kepala. Tapi kan masa sih gitu. Kenapa kayak gitu, Mas Bro? Jangan sampai manusia itu mengikuti hatinya, kata iblis. Karena kalau dia mengikuti kata hatinya pasti lurus dan benar. Nah, gimana supaya manusia itu ragu dan tidak mengikuti hatinya? Bisikkan di akalnya keraguan dan dominankan supaya dia main akal, jangan main hati. Itu kerjaan iblis tuh. Akal itu untuk menyesuaikan, beradaptasi. Kalau pergi ke hajatan berarti baju batik. Kalau ke pantai berarti baju renang, itu guna akal, bukan untuk ngakal-ngakalin. Petunjuk itu hati. Nah, kalau manusia itu menggunakan hati, kata iblis, lurus semua manusia itu. Kenapa begitu? Kata iblis satunya. Karena dari hati itulah Allah memberi petunjuk. Nah, gimana? Lo hembuskan waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Agar yang bermain akalnya. Makanya kata Allah itu, sebutlah aku di dalam hatimu agar kau lebih mengikuti petunjukku lewat hatimu ketimbang memainkan akalmu. Nah, iblis marah lagi nih gini. Besok demo, Pak. Iya, Peri harus dicelakai, kata dia, karena meluruskan banyak orang kan gitu. Aku melihatmu tuh cerdas, udah gitu aja. Nah, lo mau percaya atau tidak terserah. Gitu. Kayak suara itu aja. Sering nonton di kartun. Terima kasih loh Pak Haji ya. Suara Bang Jarwo. Iya. Tapi lo ini justru merasa tidak bisa apa-apa karena berasa sendirian. Sehingga lo ragu, mesti gini. Lo kan orangnya keras kepala. Ya, betul. Sekali. Harus dimentokkan. Iya. Nah, kepala atau keras hati? Keras kepala ya. Keras kepala. Keras hati enggak ya Bang ya? Apa seperti tiba tuh Bang? Pokoknya Bang. Keras kepala. Bukan keras kepala, keras hati. Keras hati. Kalau keras kepala itu tidak mau dengar. Oh, tapi saya masih mau dengar. Masih. Berarti ngomongnya mantan apik ya Bang? Enggak. Lumayan lah ya. Kalau kata Pak dosen saya, ya 180 lulus lah. Enggak, maksudnya tuh gua ngomong begini, ini biar lo ngerti ke depannya mesti seperti apa. Satu sisi lo kuliah psikolog gitu. Dan menurutku tidak semua orang bisa di posisi itu. Betul. Entah bagaimana cara lo nyampe situ, aku tidak peduli. Tapi intinya lo udah di situ. Wah, berdarah-darah Bang, diusir orang di musola. Nah, cuma yang harus lo pikirkan gini, setelah ini mau jadi apa? Saya terus terang itu senang banget sama yang dunia anak-anak Bang. Jadi lihat kayak korban mohon maaf KDRT gitu, wah saya paling benci kalau lihat kayak gitu. Jadi pengen ngerangkul kayak buat satu wadah, satu rumah, ini rumah sehat bukan rumah sakit. Jadi intinya menampung orang-orang yang katakanlah hidupnya tidak baik, sedang baik-baik saja gitu Bang, kayak orang
dalam gangguan jiwa terus trauma. Nah ya, kalau cita-citamu begitu dari sekarang lo persiapkan. Ya, ya. Nah kalau lo tidak percaya diri terus, apa bisa itu terlaksana? Malah saya yang diobatin ya. Nah, ya iya. Saya mohon support dan dukungannya Bang, jangan bosen-bosen. Saya kalau salah dijidak aja nggak apa-apa. Misalnya. Aku tuh pingin kalau orang salah tuh ku salahkan. Nah, tapi aku nih kalau orang salah tuh ku beri jalan agar benar. Nah kita ini kenapa tambah banyak orang bodoh? Karena kalau ada orang bodoh dibodoh-bodohin. Malah senang kalau banyak orang bodoh biar bisa diatur kan. Itulah sekarang jadi saya anti dengan yang namanya Facebook dan medsos Bang, terutama lihat-lihat komen-komen sesama agama saya aja saling menjatuhkan. Itu salah mas. Salah begitu tuh. Yang benar itu kalau lo melihat yang nggak bagus, lo nasihati aja agar bagus. Oh, kalau netizen kan semakin dinasihatin semakin Ya biarlah hasilnya itu nomor 2. Yang penting sampaikan. Kayak aku ngomong sama lo nih, aku kan ngomong aja. Oh ya, Mau lo dengar atau tidak itu urusanmu. sampaikanlah walaupun. Iya, aku tidak, yang ku omongkan di lo ini tidak dengan harapan lo mendengar. Tapi yang- masuk sanubari Bang. Nah itu urusanmu. Renyes banget kayak minum es. Yes. Gitu Bang. Keingetan waktu pegang jeruji besi itu, ya Allah saya mau jadi apa besok. Percaya aja saya pasti bisa ke Jogja kok. Ini kesampaian Bang di dalam sini ketemu jenengan. Jangan suka ini. Pokoknya jangan nggak percaya diri dalam hidup. Satu lagi, jangan pernah merendah tapi tinggi. Paham nggak? Coba perasaanmu gimana? Coba tanya lagi. Mas bro, lo bisa baca catur nggak? Mas bro, lo bisa baca catur. Mas Gua mah catur bisa, nggak? gua mah bisa apa? Di atas langit masih ada langit. Gua mah bukan siapa-siapa. Terus apa tujuan acara ini kalau gua ngomong kayak gitu? Paham nggak? Tapi di hatiku meninggi. Saya harus bisa gitu. Bukan, gerak-gerikku kan merendah. Iya, Paham nggak? iya. Perhatikan aku ini. Lo kan psikolog. Maaf, aku mah bukan siapa-siapa. Sopan kan? Iya. Tapi hatiku tinggi. Nah, Merendahkan. oh, Berarti kan munafik. iya iya. Nah itu. Jadi Banyak banget aku bertemu orang kayak gitu. Selalu kayak bodoh. Padahal ujung-ujungnya membodohi. Saya pernah lihat di TV dulu 90-an itu ada menteri Pak Harto, jadi Pak Purdiono mungkin yang ya, jadi Pak Harto itu kan pura-pura ini ya orangnya, tapi Iya. ternyata cerdas, jadi ngakalin. Enggak, maksudku tuh lo tuh belum nyambung. Jangan pernah jadi orang yang kayak merendah. Tapi Tapi hatinya tinggi. ya, amit-amit. Nah, jadi mending apa adanya aja ini gue. Tahu, katakan tahu. Iya, katakan ini gue. enggak, Ya, nyok. gitu ya. Yang orang bisa. Lihatlah aku nih dari tadi acara kan mana lah banyak kalimat yang apa adanya aja. Cara ngomongku, intonasiku kan gitu. Misalnya saya nyablak memang Banyumasan ngapain ya, sama PD sama. Iya, emang itu loh. Jadi Nah, aku nih sebenarnya Mas Catur, jujur aja, kalau bukan karena tanggung jawab, bosan aku nih bikin sebuah jawaban nih. Kenapa? Karena banyak banget yang bersandiwara. Nah, gue muak ngeliatnya tuh. Apalagi ada cewek cantik tambah bersandiwara, ngerti gak? Iya. Nah, itu. Hijau jadi apa? Nah, Tapi kalau saya pokoknya blok- sopan lah, gitu. saya mencoba jadi orang sing emang Apa adanya. Iya. Nah, itu kelemahanmu, itu kelebihanmu, itu cita-citamu, itu hakmu. Lo mau jadi apa itu hakmu. Lo mau jalan seperti apa itu hakmu. Yang penting jangan ngerugiin orang. Semua orang punya hak. Semua orang punya hak. Punya hak untuk. Nah, ini loh dengan caramu, dengan gayamu, dengan kelebihanmu, dengan kekuranganmu, dengan keinginanmu. Itu hakmu. Daripada sibuk kita mendengarin omongan orang yang ujungnya membuat kita bingung diri kita siapa. Sama aja yang kuomongkan dengan Mas Diksi. Jadilah diri Mas Diksi sendiri, sudah. Mau orang suka mau enggak, repot lah kita mikirin orang suka nggak suka, ujungnya jadi blow on gitu, ngerti nggak? Iyalah. Nah itu. Nah bagi sebagian orang mungkin bertingkah laku kayak gitu tuh kurang bagus. Aku paling muak sok-sok sopan tuh. Paling muak aku. Paling muak. Eper lo kasar banget ngomong.
Ya aku dari Sumatera. Kalau mau sopan cari orang dari Bandung. Kumaha damang teh, damang. Peyem. Gitu kan. Bandung aing Ya, sia. aku mah Sumatera. Intonasi ngomongnya memang kayak gitu. Kan gitu. Jadi bukan soal sopan tak sopan, tapi intonasi karena berasal dari mana. Beda tata caranya. Tahu-tahu misalnya episode selanjutnya sebuah jawaban, bagaimana Mas Bro menurutmu kumaha teh? Iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sambat apa dia ya? Kok jadi kayak begitu? Kenapa Mas Bro begitu? Nah, jadilah dirimu biar fleksibel. Saya wis ketemu ini jawabannya. Dan sebuah jawaban sudah. Terontong. Pada kenyataannya, satu lagi sebagai acuan. Pada kenyataannya, pahit manis hidupmu, capek atau tidaknya hidupmu selama ini, pada kenyataannya, pada akhirnya, cuma lo yang menolongmu. Betul. Nah, kenapa mesti jadi risih? Karena nasihat, karena jadilah. Apa salahnya? Saya kemarin jadi ngalamin kejadian nguburin ibu temennya. Beberapa kali lah saya turun ke bawah ini ngalamin. Oh iya, saya ujung-ujungnya kayak gini juga nanti ya. Nah, iya. Pede. Pada akhirnya kan lo yang nolong lo sendiri. Sepanjang perjalanan hidupmu. Bagaimana lo keluar gara-gara di waktu di negeri jiran misalkan ilegal, lo sendiri yang mikir, lo sendiri yang merenung, lo sendiri mungkin yang sedih, yang nangis, yang capek, yang semangat, yang berharap. Nah, kenapa repot oleh orang? Kenapa gara-gara penilaian, gara-gara ini kita tidak jadi diri kita sendiri? Jadi mulai detik ini kesimpulannya, jadilah dirimu sendiri. Mau dibilang kurang ajar, ini gue. Ya, saya ketemu satu kesimpulan. Nyong mangan sega, kowe mangan sego, masa bodoh. Nah, iya. Iyalah. Yang menyelamatkan hidupmu selama ini dirimu dan Tuhanmu. Yang memikirkan lo mau makan apa, lo mau tidur di mana, lo mau kuliah di mana, dirimu sendiri. Kemana teman-temanmu, kemana saudaramu. Nah, terus harus kalau jadi hancur, harus kalau jadi tak semangat, padahal ketika lo bermasalah, lo berjuang, lo sendirian. Termasuk di penjara saya nggak pernah ngubungin siapa. Nah, Sampai pulang baru saya ngasih tahu. kenapa mesti kecewa, kenapa mesti sakit hati, kenapa mesti patah hati, kenapa mesti tak semangat. Toh pada kenyataan yang menyelamatkan kita, diri kita dan Tuhan. Orang lain tuh penonton, yang namanya penonton dominannya tuh lebih banyak menilai daripada menolong. Menurutmu aku cantik nggak? Nggak juga, Gi. Menurutku yang salah lagi. Salah mulu hidup kita. Nah, banyak yang di posisi nggak percaya diri nih, termasuk penonton banyak tuh. Supaya bangun tidur gitu. Tuh. Yang penting kita jadi manusia ini jangan iri, jangan dengki, jangan sombong. Kalau mau jadi, hei teman-teman, aku mau bercita-cita jadi pilot. Mau orang percaya mau enggak? Masa bodoh. Masa bodoh. Kenapa orang luar itu hebat-hebat? Karena dia bersikuku untuk jadi dirinya sendiri. Nah, kita nih enggak. Kita terpengaruh dengan omongan. Kita terpengaruh dengan ini. Lo coba lo tarik ke belakang dari lo kecil sampai detik ini. Pada akhirnya lo sendiri yang berpikir, lo sendiri yang merenung, tengah malam kemana bertahun-tahun. Syukur kalau kita didukung, syukur kalau ada yang nyupport, syukur kalau ada yang sayang, syukur kalau ada yang peduli. Tapi kalau itu tidak ada, qiyamuhu binafsihi, berdirilah di atas kakimu sendiri. Gitu. Ngadeg jejak mangkat. Nah, itu. Iya. Dan jangan pernah merasa rendah di depan orang. Jangan pernah. Kita kurang ajar enggak? Kita nyakitin enggak? Kita malu-maluin enggak? Terus kita merasa rendah. Dasarnya apa?
Tak kecuali toto kita pakai celana dalam doang. Malah dikira mau pekok malah. Nah, baru malu. Ya kalau saya pakai lipstick di jalan yang dikira orang banci anyaran. Nah, iya. Tapi selagi kita normal, tingkah laku kita normal, tidak merugikan, tidak bikin malu. Ini hakmu. Hakmu. Lo senang misalkan di kayak di komunitas kayak gini, ya itu Nah, hakmu. ini sangat berarti ini. Ini logonya Lihatin tersayang situ. saya. Kebetulan lihatin ketuanya teman aku. Itu Akrab. dia. Tapi bukan karena itu memang orangnya ganteng. Wih. Ini yang menjidak saya supaya beretika berorganisasi. Kebetulan temanku. Tapi sekarang jarang ketemu. Dulu waktu awal-awal sering lah. Nanti mau tak Karena meeting terus. Kalau ada Bukan waktu lagi. tolong pertemukan lah, siapa tahu bisa ngobrol kita. Ya siapa tahu ya nih ya. Biar terjadi kerjasama gitu. Ini orangnya lagi makan nasi goreng. Jadi intinya sebelum kita tutup, karena dia ini nggak ini dia orangnya si Mas Catur ini kayak amfibi. Maksudku apa yang mesti ku bahas? Lagi enak ya syukur, nggak enak ya sudah. Nah gitu orangnya. Cuma yang penyakitnya ini nggak pede. Itu aja. Bukan amfibi yang di perempatan, api rombongan. Kalau dalam menjalani hidup ngalir aja. Dia justru Tapi menurut kuat. persoalannya nggak percaya diri itu. Jadi nggak percaya diri karena apa-apa sendirian. Nah, itu aja penyebab itu. Jadi tidak percaya diri karena apa-apa sendirian. Loh kok gue sendirian? Apa karena gue kurang ini ya? Apa karena gue kurang itu ya? Apa karena gue begini ya? Yang penting nggak jangan kurang ajar. Nah itu ketidakpercayaan diri itu karena kondisi sering sendiri. Terus bertanya-tanya dalam hati itu, apa karena aku kurang anu ya? Karena kalau aku tidak begini tentunya, nah tuh repot hidup. Jadi kesimpulannya, jadilah dirimu sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan tuh. Pakailah pakaian yang lo suka, bersepatulah sepatu yang lo suka, pakailah jam tangan lo suka, berpenampilanlah dengan yang lo suka, bercita-citalah dengan yang lo suka. Tertawalah karena lo suka, menangislah karena lo suka. Jangan sibuk karena orang lain. Karena orang lain tidak beda dari kita juga. Pasti dia juga sedih, pasti dia juga capek gitu. Jangan sampai karena orang lain ujungnya kita menjadi orang yang aduh aku apa gitu. Aku mah apa? Atuh. Tapi jangan ketawa, nanti ketawa Malioboro ketawa sendiri ditangkap Satpol PP. Kira Kalau aku enggak, mas, aku orangnya lakum dinukum waliadin. Udah, titik. Terserah lah. ini boleh ngopi? Boleh. Boleh, silakan. Cocok iki kopi karo rokok kurang mendoane gitu. Emang ya Bu? Tapi saya masih punya hutang ke Pak Ketua ini mau traktir nasi goreng belum ke sana-sana. Gitu. Nasi goreng jumbo. Ya pokoknya sampaikan salamku nih Pak Itu Ketua. dia, nitip ya, nitip Dulu salam teman ya. akrab dulu. Sempat bertukar pendapat untuk Tapi luar biasa. Mau menerima saya itu berorganisasi. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kesimpulannya adalah jadilah dirimu sendiri. Dengan segala kekurangan dan kelebihan. Putuskanlah keputusan karena keyakinanmu. Bekerjalah karena keyakinanmu. Pilihlah cita-cita itu karena keyakinanmu. Boleh kita bertukar pendapat, boleh kita bermusyawarah, tapi jangan karena itu pendirianmu jadi hilang. Itu berlaku buat semua orang gitu. Jadi saya terima kasih dan mohon maaf kalau banyak salah-salah. Saya nyablak, tapi memang seluruhnya saya kayak gini. Ceplas-ceplos terus kadang-kadang. Ya inilah lo. Harus begitu. Emang begitu itu loh. Kalau lo mendadak sopan dan formal, gue bingung gitu. Kalau Pak Jokowi itu ya saya ini adanya begini. Gitu, kalau kata Pak Jokowi. Kalau kata Mas Catur sendiri gimana lo kata itu tadi? Ya nyong tanahnya kayak gini. Nah itu dia. Karepmu Itu harus- dia.
Udah gitu, sukses buat Mas Catur. Oke. Dimanapun berada dilindungi Tuhan. Amin. Dituntun dan dibimbing dari tiap langkahnya. Amin. Dikabulkan cita-citanya, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, cepat dipertemukan dengan jodohnya. Lah itu jodohnya mau dicarikan. Tadi Mbak yang tadi disebut, Aduh itu terlalu apa namanya? Mbak itu gimana Mas Bro? Mbak itu Manis, dia suka yang manis-manis. Tapi nggak manis kayak permen terus tiba-tiba. Manis buat Mas Catur aja. Jangan yang punggungnya bolong juga, Pak. Pokoknya intinya sukses, Amin, terima kasih. diberi kesehatan. Semoga ini Oke, apa? salaman. Bapera, Baperak. Barisan Pemuda Nusantara Sleman. sukses Jaya, besar. jaya, jaya. Keren. Ketua nanti Ya pokoknya salamkan ke ketua gitu aja. Salamkan. nggak didoakan punya pendamping lagi sekarang. Karena dulu pernah siapa namanya? Diksi apa ya ketuanya? Kalau aku nggak salah ini. Sidik. Dibalik. Karena semuanya nama Pakai kol-kolas. Pakai kol-kolas itu. Iya tuh, iya Mbak. Kenapa namanya Diksi? Ternyata seluruh saudaranya namanya Sidik. Sidi. Dibalik lah oleh dia jadi Diksi. Ya namanya banyak akal Mbak, maklumi aja. Udah gitu aja, sukses buat lo. Oke. Sukses dan sukses. Amin. Amin. Oke, Mas Ya. Catur nih sebelum ditutup ya. Tadi kan kalau di awal duduk di sini belum ngobrol, belum tahu, kelihatan agak tegang mau pegangannya kan. Aku bakal lihat apa ini baca apa. Ya tak kira mau disembelih tadi. Iya. Ternyata setelah ngobrol gimana Mas perasaannya sekarang? Cair terus saya merasa dimanusiakan sama Bang Ferry, jadi semangatnya membara, fire. Lillahi ta'ala loh Bang, lihat Ya, di mata saya ini enggak kiri kanan ini. Pure dari hati saya. Saya jadi semangat, besok pagi bangun mulai aktivitas lagi, hajar terus. Langsung membara ya? Iya. Langsung bangun tidur? Bangun tidur langsung ngopi lagi sama rokoknya, ini enak. Oke. Raus paling eco. Bawa. Cicik makan. Iya, ngadeg cicak mangkat buat mendoan. Nah, itu saya Bang Dimas itu. Saya jadi orang jujur kayak Bawor Bang. Iya banget. Makasih Bang, nggak terkira loh. Moga-moga Gusti Allah yang balas. Amin. Jadilah dirimu sendiri. Ya, jadi diri sendiri. Oke, terima kasih Mbak. sekali lagi. Mbak. Terima kasih Makasih. Mas Salaman 3 kali. Catur. Udah gitu aja. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton sebuah jawaban. Semoga apa yang dibicarakan di sini dan setiap bintang tamu yang hadir bisa mewakili persoalan kalian juga, bisa menjawab persoalan kalian juga. So, aku Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Kita pamit, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.